Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Ini dia drama terbaru dari Hiri yang berjudul Moonshine. Drama ini berlatar di era Joseon saat undang-undang larangan alkohol diperketat. Awal ceritanya dimulai dari transaksi alkohol di sebuah kapal. Di sini Hiri berperan sebagai Kang Rosu yang memiliki kepribadian keras kepala. Dia juga dikenal sebagai seorang bangsawan yang jatuh miskin. Jadi, Kang Rosu bekerja keras untuk mencari nafkah. Bahkan ada temannya yang iseng menyuruh Rosuya mencari cincin di kotoran kerbau. Dia tetap mau mencarinya demi uang. Temannya juga kaget Rosuya berhasil mendapatkan cincin yang sudah lama hilang itu. Wah, salut banget sama Rosuya, gak malu kerja apa aja. Sementara itu, ada Namyoong, seorang pemuda yang menjalani hidup dengan prinsip yang kuat. Dia merantau demi menaikkan status keluarganya. Di tengah perjalanan, Namyoong dan Chugae pengawalnya dicopet. Namyoong langsung beraksi menangkap pencopet ini. Akhirnya, dia berhasil mendapatkan harimau keberuntungannya kembali. Di samping itu, Rosuya yang berjualan beras dipalak sama preman pasar. Rosuya tidak terima uangnya dirampas. Terjadilah perlawanan yang kocak. Tanpa sengaja Namyoong melihat mereka dan ingin menolong Rosuya. Terus Rosuya membidik preman pakai panah, tapi dilarang sama Namyoong. Dan akhirnya mereka berdua pelukan. Kemudian Rosuya menjambak rambut preman sampai lepas. Strong banget dia. Himin adalah teman Rosuya. Himin selalu menegur Rosuya yang suka berkelahi ini. Himin juga kasihan karena Rosuya selalu bekerja keras demi kakaknya. Terus Namyoong gak fokus belajar. Dia masih gak nyangka sama kelakuan Rosuya tadi. Udah ada benih-benih cinta nih. Keesokannya dia mengikuti ujian masuk pegawai negeri sipil. Namun sayangnya dia mendapat peringkat keempat. Karena ya biasa ada jalur orang dalam guys. Padahal Namyoong selalu mendapat peringkat pertama di setiap ujiannya. Saat pengumuman, raja memberi ujian tersirat. Para peserta disuruh untuk meminum alkohol. Namyoong tidak mau meminumnya karena melawan prinsip dan jawabannya saat ujian. Raja salut banget sama jawabannya. Akhirnya hanya dialah yang lolos dalam penerimaan pegawai sipil ini. Prinsip yang kuat memang membawa keberhasilan ya guys. Lalu ada Lee Pyo, seorang putra mahkota pecandu alkohol yang sering menyelinap keluar istana untuk minum. Lee Pyo memiliki saudara tiri yang sudah meninggal bernama Sung Hyun, mantan putra mahkota juga. Hae-soo adalah kakak Rosuya. Dia terlilit utang karena ingin lulus di ujian pegawai sipil sebelumnya. Rosuya tidak terima, dia ingin menemui tempat utang kakaknya ini. Di samping itu, Namyoong merayakan keberhasilannya dengan naik kuda yang disewa sama Chungae. Namyoong sebenarnya malu dibuat seperti ini. Apalagi banyak perempuan yang langsung tertarik ke Namyoong karena masih lajang. Wah. Terus Rosuya kaget ternyata orang yang ingin dia temui itu adalah preman yang dijambak sebelumnya. Rosuya mengikuti preman ini dan masuklah ke sebuah tempat minum. Tempat ini sangat tersembunyi dan harus menyebutkan kode jika ingin masuk. Rosuya nggak nyangka harga minum yang dia pesan itu sangat mahal. Tiba-tiba Lee Pyo datang dan bersedia membayarnya. Ini adalah awal pertemuan mereka. Mereka berdua pun minum bersama. Terus di belakang mereka ada dua orang yang menggosipi tentang orang tua dan saudara tiri Lee Pyo yang meninggal secara misterius. Dua orang ini juga melecehkan Rosuya. Akhirnya, Lee Pyo memecahkan botol ke kepala si bapak ini. Setelah itu, Lee Pyo tersenyum manis ke Rosuya. Aduh, manis sekali senyum Lee Pyo. Kemudian para drifter datang ke tempat ini. Suasana berubah jadi kacau. Semua orang berusaha menyelamatkan dirinya. Rosuya sempat bertemu dengan Himin juga. Lalu dia mengambil uang yang ada di tempat minum ini. Saat di luar, Lee Pyo datang lagi mengedipkan matanya dan mengajak Rosuya berlari ke arah orang ramai. Rosuya masih bengong melihat kedipan mata Lee Pyo ini. Terus Lee Pyo meminjam paksa kuda Namyoong.
Malah dipukul dan ditendang sama Namyoon. Si Namyoon gak tahu yang dia tendang ini adalah putra mahkota. Lee Pyo menurunkan Namyoon secara paksa dan jatuhlah di pelukan Rosoya. Uang yang diambil Rosoya tadi jadi berserakan di tanah. Setelah adegan so sweet ini, Rosoya malah sedih karena uangnya dipungutin sama warga. Namyoon menuduh Rosoya ikut merebut kudanya. Bahkan Namyoon menghina Rosoya dengan sebutan kotoran. Lalu Rosoya ngegas. Namyoon malah takut saat ngelihat Rosoya ngegas. Mereka berdua sama-sama berat di ekonomi. Namyoon juga udah kehabisan uang karena udah nyewa kuda. Kudanya udah dibawa kabur lagi. Raja takut putra mahkota Lee Pyo digosipin karena sering meninggalkan pelajaran. Raja berharap Lee Pyo bisa seperti kakak tirinya Sung Hyun. Sekretaris kerajaan mengusulkan larangan alkohol diperketat. Mereka akan menghukum semua penjual, pembeli, dan pembuat alkohol. Di samping itu, Rosoya kaget rumahnya udah diacak-acak sama orang yang nagih hutang. Di tengah hujan ini, dia merenung dan sedih karena semua orang selalu menghinanya. Lalu dia ingat dulu pernah diajarin ayahnya membuat alkohol. Dia berencana akan membuat dan menjual alkohol ini untuk melunasi utang keluarganya. Saat Rosoya asik membuat alkohol olahannya, inspektur dan yang lainnya sibuk membasmi bar atau tempat-tempat minum yang tersembunyi. Bahkan acara pernikahan juga dibubarkan jika ada alkohol. Wah, makin ketat sekali aturannya. Hukumannya juga nggak main-main guys, ada yang sampai dibuang ke sebuah pulau. Wah. Gimana nasib Rosoya nanti ya? Di akhir episode ini, setelah Rosoya selesai membuat alkohol, ada makelar yang menawarkan kamar di rumahnya ke Inspektur Namyoon. Rosoya langsung lari karena takut alkoholnya ketahuan. Terjadilah adegan so sweet guys. Rosoya menahan Namyoon yang ingin masuk ke rumahnya. Dia nggak sengaja jatuh di atas Namyoon demi menutupi pintu yang di dalamnya ada alkohol. Awal pertemuan mereka udah banyak tatap-tatapan guys. Bagaimana cerita selanjutnya? Kita akan saksikan di episode 2. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.